Kenapa Anda melaporkan terdakwa ke polisi? Ya, ini dijawab karena terdakwa sudah jelas menistakan agama dalam ucapannya saat pidato di Kepulauan Seribu yang menyebut dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Pertanyaan selanjutnya, laporan Anda atas nama siapa? Pedri Kasman menjawab mewakili Angkatan Muda Muhammadiyah, mahasiswa Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kuasa hukum pun memberikan pertanyaan kepada saksi, kenapa ada perbedaan penggunaan kata pakai dalam laporan polisi dan BAP? Penjelasan saksi, laporan itu hanya pintu masuk. Kesaksian yang sebenarnya adalah yang ada di ruang persidangan. Itu hanya persoalan ejaan saja. Anda kenal atau tidak dengan Buniani? Dijawab oleh saksi, sebelum saya melapor, saya tidak kenal dengan Buniani dan laporan saya tidak ada hubungan dengan video Buniani. Tapi Anda pernah bertemu dengan Buniani di kantor Muhammadiyah? Ini dijawab, itu adalah kunjungan biasa pada tanggal 28 Desember lalu sebagai tuan rumah. Tentu kami melayani tamu, siapapun yang datang kami layani. Kenapa dari pidato sepanjang 1 jam 40 menit hanya 13 detik yang dijadikan dasar laporan? Jawaban Pedri Kasman, dasar laporan saya yaitu pernyataan Ahok pada menit 20 sampai dengan 20 dan detik ke-33. Itu kurang lebih berbunyi dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Terus di belakangnya ada lagi dibodohi. Kita fokus di kalimat itu. Kita memang fokus di pernyataan itu karena yang masuk penistaan agama ada di kalimat itu. Demikian penjelasan Pedri Kasman. Waktu melihat ada masalah penodaan, kenapa tidak mau klarifikasi atau tabayun ke Ahok lebih dulu? Pedri Kasman menyebutkan tidak punya akses untuk bertemu dengan gubernur pada saat itu. Lanjutan, lagi pula tabayun itu konteksnya berbeda. Ini kan kasus hukum. Kalau kasus hukum tidak ada tabayun. Kalau persoalan pribadi tidak ada masalah. Jadi kasus hukum dengan hubungan antar manusia itu berbeda. Demikian penjelasan Pedri Kasman. Kuasa hukum pun bertanya kembali, kenapa tidak konsultasi dulu dengan PP Muhammadiyah? Penjelasan Pedri, Pemuda dan Angkatan Muda Muhammadiyah itu adalah organisasi otonom. Jadi apa yang menjadi kebijakan mereka putuskan masing-masing, tidak perlu ke PP Muhammadiyah. Masih dilanjutkan, PP Muhammadiyah justru mendukung setelah kami melapor. Ya, itu tadi adalah kesaksian dari Pedri Kasman, salah seorang saksi dari 4 orang saksi yang akan dihadirkan ya pada hari ini. Dan Pedri Kasman dan hakim bertanya, kenapa Anda melaporkan terdakwa ke polisi? Ya, ini dijawab karena terdakwa sudah jelas menistakan agama dalam ucapannya saat pidato di Kepulauan Seribu yang menyebut dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Pertanyaan selanjutnya, laporan Anda atas nama siapa? Pedri Kasman menjawab mewakili Angkatan Muda Muhammadiyah, mahasiswa Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kuasa hukum pun memberikan pertanyaan kepada saksi, kenapa ada perbedaan penggunaan kata pakai dalam laporan polisi dan BAP? Penjelasan saksi, laporan itu hanya pintu masuk. Kesaksian yang sebenarnya adalah yang ada di ruang persidangan. Itu hanya persoalan ejaan saja.
Anda kenal atau tidak dengan Buniani? Dijawab oleh saksi, sebelum saya melapor, saya tidak kenal dengan Buniani dan laporan saya tidak ada hubungan dengan video Buniani. Tapi Anda pernah bertemu dengan Buniani di kantor Muhammadiyah? Ini dijawab, itu adalah kunjungan biasa pada tanggal 28 Desember lalu sebagai tuan rumah. Tentu kami melayani tamu, siapapun yang datang kami layani. Kenapa dari pidato sepanjang 1 jam 40 menit hanya 13 detik yang dijadikan dasar laporan? Jawaban Febri Kasman, dasar laporan saya yaitu pernyataan Ahok pada menit 20 sampai dengan 20 dan detik ke-33. Itu kurang lebih berbunyi dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Terus di belakangnya ada lagi dibodohi. Kita fokus di kalimat itu. Kita memang fokus di pernyataan itu karena yang masuk penistaan agama ada di kalimat itu. Demikian penjelasan Febri Kasman. Waktu melihat ada masalah penodaan, kenapa tidak mau klarifikasi atau tabayun ke Ahok lebih dulu? Febri Kasman menyebutkan tidak punya akses untuk bertemu dengan gubernur pada saat itu. Lanjutan, lagi pula tabayun itu konteksnya berbeda. Ini kan kasus hukum. Kalau kasus hukum tidak ada tabayun. Kalau persoalan pribadi tidak ada masalah. Jadi kasus hukum dengan hubungan antar manusia itu berbeda. Demikian penjelasan Febri Kasman. Kuasa hukum pun bertanya kembali, kenapa tidak konsultasi dulu dengan PP Muhammadiyah? Penjelasan Febri, Pemuda dan Angkatan Muda Muhammadiyah itu adalah organisasi otonom. Jadi apa yang menjadi kebijakan mereka putuskan masing-masing, tidak perlu ke PP Muhammadiyah. Masih dilanjutkan, PP Muhammadiyah justru mendukung setelah kami melapor. Bertanya, kenapa Anda melaporkan terdakwa ke polisi? Ya, ini dijawab karena terdakwa sudah jelas menistakan agama dalam ucapannya saat pidato di Kepulauan Seribu yang menyebut dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Pertanyaan selanjutnya, laporan Anda atas nama siapa? Febri Kasman menjawab mewakili Angkatan Muda Muhammadiyah, mahasiswa Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kuasa hukum pun memberikan pertanyaan kepada saksi, kenapa ada perbedaan penggunaan kata pakai dalam laporan polisi dan BAP? Penjelasan saksi, laporan itu hanya pintu masuk. Kesaksian yang sebenarnya adalah yang ada di ruang persidangan. Itu hanya persoalan ejaan saja. Anda kenal atau tidak dengan Buniani? Dijawab oleh saksi, sebelum saya melapor, saya tidak kenal dengan Buniani dan laporan saya tidak ada hubungan dengan video Buniani. Tapi Anda pernah bertemu dengan Buniani di kantor Muhammadiyah? Ini dijawab, itu adalah kunjungan biasa pada tanggal 28 Desember lalu sebagai tuan rumah. Tentu kami melayani tamu, siapapun yang datang kami layani. Kenapa dari pidato sepanjang 1 jam 40 menit hanya 13 detik yang dijadikan dasar laporan? Jawaban Febri Kasman, dasar laporan saya yaitu pernyataan Ahok pada menit 20 sampai dengan 20 dan detik ke-33. Itu kurang lebih berbunyi dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Terus di belakangnya ada lagi dibodohi. Kita fokus di kalimat itu. Kita memang fokus di pernyataan itu karena yang masuk penistaan agama ada di kalimat itu. Demikian penjelasan Febri Kasman. Waktu melihat ada masalah penodaan,
kenapa tidak mau klarifikasi atau tabayun?